Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar, bertemu lagi bersama gua Irwandi Irgantara dan selamat datang di Podcastir. Di kesempatan kali ini gue akan bercerita tentang kisah seseorang yang bukan nabi, namun sosoknya adalah profil manusia yang luar biasa. Pada dirinya tergabung sifat kelemah lembutan dan ketegasan, kasih sayang dan keberanian, ketenangan dan cepat serta tepat dalam mengambil keputusan, rendah hati dan kewibawaan, serta toleran dan mampu menghancurkan musuh. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling kuat keimanannya setelah para nabi dan rasul, dan beliau juga adalah orang yang paling mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan dan kesetiaannya kepada Nabi sangat tampak pada saat ia menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Pada saat Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah, para sahabat pun segera menyambut seruan Allah dan Rasulnya untuk berhijrah. Mereka tinggalkan kampung halaman menuju daerah yang sama sekali belum dikenal sebelumnya. Para sahabat, baik laki-laki ataupun perempuan, tua dan muda, dewasa maupun anak-anak, mereka beranjak dari Mekah menempuh perjalanan kurang lebih 460 km menuju Madinah. Untuk mencapai ke tempat tujuan, mereka harus melintas gurun yang gersang dan tentu saja terik matahari yang sangat menyengat. Di antara mereka ada yang menempuh perjalanan secara sembunyi-sembunyi dan ada pula yang terang-terangan. Ada yang memilih waktu siang dan tidak sedikit pula yang menjadikan malam sebagai awal perjalanan. Ibnu Hisham mencatat Abu Bakar adalah seorang sahabat yang bersegera memenuhi seruan Allah dan Rasulnya untuk berhijrah. Ia meminta izin kepada Rasulullah untuk berhijrah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan terburu-buru, semoga Allah menjadikan untukmu teman hijrah." Rasulullah berharap agar Abu Bakar menjadi temannya saat berhijrah menuju Madinah. Kemudian Jibril datang mengabarkan bahwa orang-orang Quraisy telah membulatkan tekad untuk membunuh beliau. Jibril memerintahkan agar tidak lagi menghabiskan malam di Mekah. Nabi segera mendatangi Abu Bakar dan mengabarkan bahwa waktu hijrah telah tiba. Aisyah radhiyallahu anha yang saat itu berada di rumah Abu Bakar mengatakan, "Saat kami sedang berada di rumah Abu Bakar, ada seorang yang mengabarkan kepada Abu Bakar kedatangan Rasulullah dengan menggunakan cadar. Beliau datang pada waktu yang tidak biasa." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin untuk masuk dan Abu Bakar mengizinkannya. Beliau bersabda, "Perintahkan semua keluargamu untuk hijrah." Abu Bakar menjawab, "Mereka semua adalah keluargamu, wahai Rasulullah." Rasulullah kembali mengatakan, "Sesungguhnya aku sudah diizinkan untuk hijrah." Abu Bakar menanggapinya, "Apakah aku menemanimu dalam hijrah, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Iya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu malam datang dan pada malam hari Nabi keluar dari rumahnya yang sudah terkepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu Allah jadikan mereka tidak bisa melihat beliau dan beliau taburkan debu di kepala-kepala mereka namun mereka tidak menyadarinya. Beliau menjemput Abu Bakar yang tak kala itu sedang tidur. Abu Bakar pun menangis bahagia karena menemani Rasulullah berhijrah. Aisyah mengatakan, "Demi Allah, sebelum hari ini aku tidak pernah sekalipun melihat seseorang menangis karena bahagia. Aku melihat Abu Bakar menangis pada hari itu. Masya Allah, perjalanan berat yang mempertaruhkan nyawa itu Abu Bakar sambut dengan tangisan kebahagiaan." Saat berada di Gua Sur dalam perjalanan hijrah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di sebuah gua yang dikenal dengan nama Gua Sur. Saat sampai di mulut gua, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, janganlah Anda masuk ke dalam gua ini sampai aku yang memasukinya terlebih dahulu. Kalau ada sesuatu yang jelek, maka akulah yang mendapatkannya, bukan Anda." Kisah Rasulullah dan Abu Bakar yang digigit ular di Bukit Sur ini mungkin gua skip aja karena gua udah ceritain di podcastir sebelumnya. Jadi jika kalian ingin mendengar kisahnya, silakan cari podcastir yang berjudul Kisah Kerinduan Ular kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kalian bisa cek di deskripsi video ini. Nanti gua akan simpan linknya di sana. Atau bisa juga Anda klik link yang ada di pojok kanan atas. Dan selain di Bukit Sur, Abu Bakar juga melindungi Nabi dari teriknya matahari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Bakar menceritakan hijrahnya bersama Nabi. "Kami berjalan siang dan malam hingga tibalah kami di pertengahan siang. Jalan yang kami lalui sangat sepi. Tidak ada seorang pun yang lewat. Ku melemparkan pandangan ke segala penjuru. Apakah ada satu sisi yang dapat kami jadikan tempat berteduh? Akhirnya pandanganku terhenti pada sebuah batu besar yang memiliki bayangan. Kami putuskan untuk istirahat sejenak di sana. Aku ratakan tanah sebagai tempat istirahat Nabi, lalu kuhamparkan sehelai jubah kulit dan ku persilahkan beliau untuk tidur di atasnya. Istirahatlah wahai Rasulullah." Beliau pun beristirahat. Setelah itu aku melihat keadaan sekitar, apakah ada seseorang yang bisa dimintai bantuan. Aku pun bertemu seorang pengembala kambing yang juga mencari tempat untuk berteduh. Aku bertanya kepadanya, "Wahai anak muda, engkau budaknya siapa?" Ia menyebutkan nama tuannya, salah seorang Quraisy yang kukenal. Aku bertanya lagi, "Apakah kambing-kambingmu memiliki susu?" Iya, jawabnya. "Bisakah engkau perahkan untukku?" Lalu anak muda itu mengiyakan permintaan Abu Bakar. Setelah diperah, aku membawa susu tersebut kepada Nabi dan ternyata beliau masih tertidur. Aku tidak suka jika aku sampai membuatnya terbangun. Saat beliau terbangun, aku berkata, "Minumlah wahai Rasulullah." Beliau pun minum susu tersebut sampai aku merasa puas melihatnya. Rasanya kita tidak terbayang, seorang yang kaya mau bersusah dan berpeluh menjadi pelayan tak kenal lelah seperti Abu Bakar. Ia ridho dan puas apabila Rasulullah tercukupi, aman dan tenang. Perlindungan Abu Bakar terhadap Rasulullah selama perjalanan. Diriwayatkan Al-Hakim dalam Mustadraknya dari Umar bin Khattab, ia menceritakan ketika Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari gua, Abu Bakar terkadang berjalan di depan Rasulullah dan terkadang berada di belakang beliau. Rasulullah pun menanyakan perbuatan Abu Bakar itu. Abu Bakar menjawab, "Wahai Rasulullah, kalau aku teringat orang-orang yang mengejar kita, aku berjalan di belakang Anda. Dan kalau aku teringat akan pengintai, aku berjalan di depan Anda." Apa yang dilakukan Abu Bakar ini menunjukkan kecintaan beliau yang begitu besar kepada Nabi Muhammad SAW. Ia tidak ingin ada sedikit pun yang mengancam jiwa Nabi. Jika ada bahaya menghadang, ia tidak ridho kalau hal itu terlebih dahulu menimpa Nabi. Demikianlah dua orang sahabat ini. Rasulullah ingin bersama Abu Bakar ketika hijrah dan Abu Bakar pun sangat mencintai Rasulullah. Inilah kecocokan roh sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang berkumpul atau berkelompok. Jika mereka saling mengenal, maka mereka akan bersatu. Dan jika saling tidak mengenal, maka akan berpisah atau tidak cocok. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Amr bin Al-As, Rasulullah mengutusnya bergabung dalam pasukan perang Zatu Salasil. Amr berkata, "Aku mendatangi Nabi dan bertanya kepadanya, 'Siapakah orang yang paling Anda cintai?' Beliau menjawab, 'Aisyah.' Aku kembali bertanya, 'Dari kalangan laki-laki?'
Beliau menjawab, bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya orang yang paling besar jasanya padaku dalam persahabatan dan kerelaan mengeluarkan hartanya adalah Abu Bakar. Andai saja aku diperbolehkan mengangkat seseorang menjadi kekasihku selain Robku, pastilah aku akan memilih Abu Bakar. Namun cukuplah persaudaraan seislam dan kecintaan karenanya. Maka tidak tersisa pintu masjid kecuali tertutup selain pintu Abu Bakar saja. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itulah tadi beberapa kisah tentang kesetiaan seorang sahabat yang rela mengorbankan apapun demi menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kalian yang mendengar kisah ini bisa terinspirasi dan mencontohi bagaimana sifat-sifat dari Abu Bakar As-Siddiq. Dan semoga kita semua tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW di hari akhir kelak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin itu dulu kisah di kesempatan kali ini, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Gua Irwan Dirgantara, sampai jumpa di Podcastir edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.